Genteng rumah orang kaya bang, ngelongoknya ke sono mulu nih, ada apaan nih? Kok ayo lihat tuh bayangan apaan ya Allah. Bukannya gimana-gimana, emang ngerasain dan ngeliat, dan beliau pun ngeliatin, merinding lagi. No, takut no. Kalau maghrib tuh pada masuk deh ke rumah gitu. Bang, bisikin kuping Jelas, kita. Kita nih kenapa nih, anak sekecil kita kok bisa seperti ini? Halo teman-teman. Wow, kali ini gua akan bertemu dengan narasumber yang tentunya dia punya cerita atau punya pengalaman yang luar biasa. Gue juga tadi di belakang ngobrol, wah, gue nggak nyangka sih. Tapi yang pasti dia akan berbagi sama kalian cerita dan pengalaman dia yang tentunya, wah, gue nggak tahu deh. Pasti kalian penasaran dong. Jangan kemana-mana, cuman di Gudang Misteri. Ya. Halo sahabat misteri, gua Neo. Di episode kali ini gua kedatangan narasumber yang luar biasa menurut gua. Tadi gua agak sedikit ngobrol di belakang, penuh pengalaman, dan yang pasti gua sih penasaran. Gak usah lama-lama, gua langsung kenalin aja. Di Gudang Misteri kali ini ada sahabat gua, Bang Adi Saputra. Luar biasa. Apa kabar Bang Adi? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik. Bang. Gimana? Kesibukan sekarang apa aja? Alhamdulillah sih ya masih kebantu guru bang di rumah sama orang tua gitu. Ya sekedar untuk jadwal-jadwal ngawal qori gitu ya. Terus jadwal puasa tarawihnya. Oh, guru ngaji gitu maksud lu? Iya, qori. Oke. Ya, oke. Ya pertama sih ya dari entangnya dia kita ngaji, entangnya meninggal nyambung secara nggak langsung nih. Katanya beliau itu Qori internasional, muridnya siapa sih yang Qori internasional itu? Kiai Muhammad, mohon maaf. Oke, Muhammad. Nah, ini muridnya dia. Ustadz Gitu. Rustam Effendi. Iya. Ngawal beliau. Tadi pun saya pengen kesini dari telepon. Jadi ya udah kita kan kalau kita punya urusan yang pertama, kita tembusin dah tuh. Selesaikan dulu yang pertama, benar. baru urusan yang lain. Karena kan emang itu udah diajarin sama orang tua kita, Bang. Iya, gitu, iya, Bang. iya. Oke. Iya, Nih, iya. Bang Adi. Gue sih penasaran ya, lu untuk berbagi cerita kepada sahabat misteri, pengalaman lo. Ya sekiranya lu bisa berbagi di sinilah. Lu bisa share yang memang lu punya segudang pengalaman, dan gue juga penasaran juga pengen denger gimana sih. Lu itu kan punya, tadi gue denger di belakang lu bisa ngelihat sesuatu, bisa minta sesuatu. Emang tuh bakat atau memang lu belajar sih? Ceritanya gimana sih? Sebelumnya sih ya kalau kata orang dulu mah kita bukannya diisi, bukannya membeli. Dasarnya kita kalau misalkan kita berteman sama orang baik pasti dapat yang baik dong. Yeah. Nah ini kan kita dari kecil nih, dari istilahnya umur TK lah, 5 tahun 6 tahunan deh kan, nggak ngerti nih kita nih ya kan. Di situ kita misalkan habis pulang sholat maghrib nih, sholat maghrib itu kan dilanggar. Langgar kalau kata orang dulu musola, iya benar musola tuh ya kan. Nah kita habis dari pulang sholat, kita ke rumah tuh, ngedresin dulu di rumah tuh, ngaji sama orang tua tuh, ya kan, masih ikro lah, bukan Al-Quran. Di situ habis ngaji, 6:30 kelar, saya kan keluar tuh panas kan di rumah kan, kita keluar, kita duduk tuh di depan teras tuh, depan tetangga kita yang punya rumah. Misalkan nih, itu kan nih, kayak batu nih, nah kan kita rumahnya di dalam nih, gang kecil nih, nah ini kita duduk di sini nih, di mari nih, jadi kita bahasa Betawi lah, biar enakan ya, duduk sini. Nah, kita ngarahnya ke arah sono bang nih, ke arah pojok nih, sambil kita ngeduduk, mata kita nengok ke sono no, ke atas tembok orang kaya. Gue sebutin aja lah daerah mana, gue pengen tahu aja. Itu daerah Srengseng bang, Jalan Duku. Jakarta Barat ya? Iya dong, Jalan Duku. Oke. Terus? Kalau misalkan itu kan kita masih kecil, tahunnya itu ngaso istirahat ya kan, sambil duduk pas banget angin ya kita ngelongoknya ke sono mulu nih, ada apa nih?
ke arah pojok dah, nggak ngerti ya, namanya masih bocah kan, ke arah pojok, kok ayo lihat tuh bayangan apaan ya Allah. Ayo lihat tuh bayangan apaan ya Allah. Kita merem dah tuh segini nih, kita perhatiin lagi pojok, gue sendirian ya Allah. Perhatiin lagi dah, merem lagi kan, set, kita lihat masih ada kayak bantal, kayak apa sih istilahnya kalau kayak gitu, bantal guling ya. Cuman di tengahnya itu kayak ada iketan ya, pocong lah kalau kasarnya. Pocong. Anjrit. Ya pocong itu dia tuh berdiri di atas si genteng ini, genteng rumah orang kaya bang. Nggak jauh dari rumah lo? Nggak jauh, cuman ini kan segini nih kalau kata petakan rumah ya. Ini 1, 2, 3. Nah ini rumah temen kita, ini depannya nih orang kaya. Oke. Nah itu dulu dia pelatih bola situ, makanya kan kita nggak tahu nih, takutnya walau alam dan suzon ya kita ya. Nah di situ di atasnya kita ngeliat sendiri bang, bukannya gimana, emang ngerasain dan ngeliat, dan beliau pun ngeliatin, merinding lagi gua ngomong. Ngeliatin. Bentuknya kayak bantal guling, putih. Pas kita tegasin emang pocong, itu yang pertama. Nah kita kan penasaran dong, namanya bocah kan, kita balik ke ngadu tuh ke emak kita almarhum ya kan. Mak, ngapa? Mak, keluar sini. Mak, keluar. Nah, kata bawel, keluar kan mak, ngapa? Mak, no. Takut mak, no. Di pojok mak. Apaan sih lu, kagak ada apa-apa? Gue lihat juga kagak ada bang. Pas gue bawa emak gue bang. Ini gue nggak bohong ya. Pas gue bawa emak gue, lu masih kecil, bohong lu. Ya Allah. Nah kan pasti gituin kan. Emak balik tuh. Ini 15 menit lagi timbang ajan Isya, ayo keluar lagi, seret ya kan, main lagi keluar tuh, geduduk lagi di sini nih, di batu nih, kita rongok lagi. Ya Allah bang, tadinya kan berdiri tuh, yang pocong itu, dia duduk bang begini, kakinya gelantungan, nyek. Itu padahal masih sore ya. Sekitar 6:30 habis Isya ya? Maghrib ke Isya bang, iya, makanya. Makanya ada pepatah, kalau maghrib tuh pada masuk deh ke rumah gitu. Itu bener nggak sih begituan? Kalau kita bilang sih benar nggak benar ya kan kita ngerasain sendiri. Ntar kalau kita bilang benar, kita dikata bohong, kalau dibilang salah, kita ngerasain mau kayak gimana. Umur berapa tadi? 6-7an ya? 5-6 pasan TK mau ke SD kelas 1 bang. 6 tahunan lah ya? Iya kalau salah. Nah, terus? Nah habis itu kok pas kita keluar yang ketiga nih kan, kedua memak tuh, yang ketiga kan yang kayak gitu tuh jangayun. Ya, kita juga penasaran nih, rumah orang kaya kok atasnya ada beginian ya. Emangnya masih polos kan, kita nggak ngerti tuh. Yaudah, ada liatin lagi, dia pun ngatin kita bang. Sorry gue potong. Nggak apa-apa bang. Tapi lu di umur segitu ngelihat yang begituan, itu lu udah tahu bahwa itu pocong gitu. Ya, lu udah paham itu. Nggak paham sih, karena kan siogyanya gue gini bang, apa sih, kalau yang masih polos lah ya, masih kacang banget lah, masih wah nggak ngerti apa-apaan lah. Cuman gue bilang sering dengar teman-teman kita yang udah pengalaman walaupun umurnya sama, cuman ya kan selisih tahun 2 tahun emang kayak gitu pocong bang, maksudnya ya kita masih sih gue bohong bang sama ente bang ya kan. Nah itu pas aneh begitu nih ya kan, udah Isya tuh, aneh balik tuh ke musola tuh sholat ya kan, ngaji, habis sholat Isya tuh ngaji kan. Cerita teman-teman aja tuh namanya Agus. Gus, ini dah apa? Tadi gua ngeliat pocong Gus di atas. Gua toyor bang. Rumah bohong mulu, begini-gini bohong lah. Gua ngomong beneran, ngapain bohong sih? Gua yang ngeliat sendiri. Nah pada akhirnya kan si Agus suatu ketika nanya balik kan itu, entah dia lagi di mana atau gimana. Gue juga ngeliat sebelumnya. Si Agus itu? Si Agus. Cuman bukan di situ di mana? Gue dikejar sama pocong. Yang pas yang gue ceritain tuh, ya mungkin walau alam pocong dari mana kita nggak ngerti. Cuman yang gue cerita dari sini nih, yang tadi Ane bilang lihat di atas genteng. Nah makin tanda tanya dong, tuh rumah kok bisa begitu? Ya kan. Nah habis itu kan ya udah dah, Ane udah Agus nggak percaya.
berapa hari kemudian nih ya Kak, kita lagi main nih, lagi istilahnya kalau kata orang petak umpet bang, ya kan, petak umpet, masuk ke warawiri gang mana gak nemuin aneh, teman aneh paling jauh lah kasarnya. Tiba-tiba nih bang, gue binding lagi lah. Adi pulang. Gue di kuping gue denger. Ada yang bisikin gitu. Kuping gue bang beneran nih kuping. Gue bingung, gue lagi ngumpet. Siapa yang nyebutin nama gue di mari? Gue bilang kalau kata orang dulu, gue dipanggil siapa? Gue dipanggil siapa? Rinding lagi ya Allah, maaf ya. Ngumpet lagi gue lari, karena tinggal gue doang. Ini anak di mana sih? Gue dengar temen gue udah kena tuh ya kan, namanya petak umpet bagaimana kan? Gue ngumpet paling pojok dekat rumah guru ngaji juga sih, masih emang di situ lingkungan masih pengajian ya kak. Ngumpet dekat potnya dia paling dalam, dalam kan, namanya masih kecil gak ngerti gimana. Adi pulang, ya Allah siapa emang itu? Suara emak bang, bisikin kuping jelas, kita, bang. beneran, gue nggak bohong bang. Gue penasaran dong ya kak. Set, ya udah gue ikutin Ani, suara nih masih bunyi nih. Dari gue ngumpet, kita keluar tuh bang, set, ikutin tuh suara lah. Tiba-tiba gue udah nyampe di rumah, bagaimana ceritanya? Warawiri ininya kok kayak jauh ke rumah gue, padahal dekat. itu dia. Nah ini kan, mohon maaf, ini kan musola nih, ini musola. Nah ini kita jalur gang nih, seret. Nah ini kita ngumpet di sini nih. Kenapa kita dibawa muter set satu ya kan, dua langsung masuk gang sini nih, ke arah keluar, tiga, empat, belok lagi ngelawatin depan rumah anjing bang. Lewat rumah anjing, muter lagi ke situ lagi, baru keluar tuh gue ke arah rumah gue bang. Bek, masuk ke arah rumah gang kita nih, gang kecil banget. Di situ kita nyariin, langsung mak gue, mak, mau manggil Adi mak. Gue kayak gitu, orang kata anak kecil. Adi kan lagi main mak. Mak gue kaget bang. Kata beliau, siapa yang manggil sih? Lu kan lagi itu di luar. Pas kita nggak tahu tuh ada babe, ada teman babe ya kan. Di sini kenalin teman bapak. Hah? Teman kapan dia pulangnya? Gue bilang. Tuh jadi jam 7 malam tuh. Harinya kalau nggak salah hari Selasa. Selasa lagi apa gimana gue nggak paham. Kalau kata orang Jawa sih gitu modelnya. Jadi kan emang lagi itu ya mungkin orang tua kita mencari tahu bang, kita nih kenapa nih anak sekecil kita kok bisa seperti ini? Apakah kita digituin sama orang? Apa kita dikerjain orang? Apa emang gimana? Mungkin orang tua penasaran dong. Diundang lah tuh temen orang tua kita, temen babe kita ya kan. Di situ dia bilang, Pak Dikin, kan bapak kan namanya Pak Sodikin. Ini anak bapak emang punya dasarnya ada. Punya dasarnya ada. Cuman teman bapak lu itu pintar juga? Bukannya atau pintar gimana? Kita nggak ngerti nih awalannya, cuman dia langsung ngetok begitu nih, mungkin ya babe udah paham gitu ya kan. Misalkan dia udah tahu bahwa ini orang, ya mungkin dia punya teman merendah, kita nggak ngerti kan. Di satu sisi dia bilang, Pak Dikin, ini anak bapak bisa, dan kedepannya pun beliau langsung manggil beliau, kita kaget loh bang, kita masih kecil bang. Nggak tahu tuh, makanya dari situ dia bilang beliau suatu saat bisa nolongin orang. Cuman satu, jangan bilang dia dibayar, karena dia nih dasarnya nggak pernah nerima apapun. Tuh, kita nggak tahu dong maksudnya apa, masih bocah bang. Orang lain bisa ngelihat, cuman kenapa Allah nunjukin ke ente? Berarti kan ada sesuatu bang. Wah, modelnya gitu. Tapi ya ini perlahan-lahan Allah ngasih tahu nih, satu ente begini, dua ente begini, tiga ente begini. Pada saat mau ketingkatan berikutnya, ente pasti dicoba gitu. Makanya pas ada hal yang jelek ya, mohon maaf ya, maksudnya hal gue mau gini nih, atau gue mau gituin anak orang nih, atau niat jahat ya. Tuh temen gue mau begitu, gue mental bang. Istilahnya. Jadi apa yang lu bisa, apa yang lu punya, kalau lu salah gunakan akan berbalik atau gimana maksudnya? Bukan masalah berbaliknya, gue akan ngerespon sendiri kalau emang benar orang itu minta tolong. Oke. Atau misalkan urgent, kalau kata sekarang urgent. Ya. Darurat, penting. Urgent banget. Kok tiba-tiba kaki gue mau bergerak nih, kaki gue begini nih, tiba-tiba gue mau jalan kemana? Gue jujur nih, jujur ya, contoh aja. Kebanyakan kenapa orang meninggal bang, yang kaburnya ke gue bang.
Oke. Serius bang, gue nggak bohong bang, maksudnya gini loh. Ya mungkin kita sering tegur sapa sama orang ya lillahi ta'ala emang misi bang, kan tuh attitude, adab ya kan namanya. Kita Adab, diajarin guru ngaji, adab benar. Misi babaji. Nah dari situ kan babaji kadang kan respon dong, mau kemana tong? Ya mau kemana tong? Ya, kok nggak sholat sih tong? Ya bang lagi ada ini. Nah, kenapa? Sekitaran gue bang jujur, Allah alam ya. Maksudnya kita nih emang real nyata. Ada orang meninggal. Nih orang meninggal, babaji. Mohon maaf nih babaji nih. Kita ya kan namanya sering Kita manggil dia Babaji. Babaji, almarhum Babaji Rojali. Masih tetangga di situ juga dekat rumah lu. Kalau bininya Majroma, kita makanya sampai sekarang alhamdulillah tuh Babaji kenal sama kita, istrinya Majroma, sama almarhumah kita kenal, lengket tuh jadinya kan alam ya kan. Di situ pas saat almarhum Babaji Rojali meninggal, kita didatengin berapa hari ya kalau nggak 3 hari, 7 hari pada saat masih angkat-angkatnya lah. Ada apa coba? Beliau datang ngasih amanah. Amanahnya kok ke gue bang? Coba bang pikir, kita kan bukan siapa-siapa nih, kita manusia doang kan. Kenapa ente ditunjuk sama almarhum? Ya gitu juga nggak ngerti, makanya merinding lagi ya Allah. Oke. Wah, pasti sahabat Gudang Misteri tambah penasaran nih sama ceritanya Bang Adi ini. Gokil sih. Jadi memang dia bukan berguru atau bukan mencari ilmu, tapi memang bakat itu udah ada dari kecil ya ternyata. Kalau kata orang dulu sih begitu bang. Ya dari kecil udah punya sesuatu lah, atau six sense lah. Kalau anak sekarang tuh indigo. Gue sih pengen mendengar cerita selanjutnya. Tunggu di part berikutnya ya. Jangan kemana-mana.